Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat transmigrasi. Bagaimana kabarnya semua? Ya, kali ini kita bikin konten kayak ada in my life ya. Kali ini saya membersihkan lombok, teman. Ini rencana lorong-lorong lombok ini ingin saya semprot seperti itu, teman ya, agar pengendalian gulmanya lebih teratasi, teman. Nah, ini posisi di pertengahan lahan saya. Nah, lahan saya itu seperempat, teman-teman. Nah, ini pertengahannya itu saya belum semprot karena mungkin banyak kegiatan juga di sini selain daripada kerja lombok. Tetapi lombok itu, teman, tetap prioritas saya gitu loh. Jadi banyak sekali teman-teman yang bertanya di kolom komentar. Saya akan balas pakai VT ya teman-teman ya. Saya akan balas pakai shorts gitu, video pendek gitu, agar jawaban-jawaban lebih baik dicerna gitu loh. Maksudnya jawaban-jawaban itu bisa dipahami dengan baik. Karena kalau saya balas komen biasa kurang mengerti teman-teman ya. Jadi saya balas pakai VT. Nah, teman-teman juga kalau bertanya ya bisa langsung di kolom komentar. Nah, ketika like-nya banyak, nanti akan saya notice teman-teman ya. Dan itu akan saya langsung jawab seperti itu. Nah, lombok ini teman-teman, ya ini jenis lombok Indofood ini putih begini. Nah, selain lombok ini kurang lebih susah ya teman-teman untuk laku di sini. Nah, selain lombok sama sawit, tidak ada tanaman-tanaman yang betul-betul bisa laku di sini. Karena kita ini menjual hasil alam. Nah, ada juga yang tanya itu, apakah kalau kita menjadikan produk menjual di daerah transmigrasi laku? Iya, betul teman-teman, memang laku. Tetapi untuk jangka panjang tidak bagus teman-teman. Kenapa? Karena masyarakat kita itu masih kurang, tidak banyak gitu. Jadi daya beli itu masih berkurang dibandingkan dengan ya di kota lah atau di mana seperti itu. Ini saya lanjut di belakangnya lagi nih. Ini rumputnya sengaja saya papas begitu teman-teman, karena biar disemprot itu tidak kena lomboknya gitu ya. Saya kasih rata-rata begitu aja. Ini agar lombok itu tidak kena dan pengendalian gulmanya itu lebih maksimal seperti itu teman-teman. Jadi ya inilah kegiatan kami transmigrasi teman-teman. Kita ya yang penting bisa hidup, bisa makan, dan yang paling penting kita tuh bisa bertahan di daerah transmigrasi seperti itu teman-teman ya. Nah, banyak lagi teman-teman, bukan hanya itu. Tadi saya baru lihat komen teman-teman ya, enak ya warga Jawa itu dapat rumah tanah, tetapi warga lokal tidak dapat rumah. Nah, transmigrasi itu teman-teman lebih dominan warga lokal. Kenapa? Karena warga lokal itu ya daerahnya dia teman-teman, otomatis dia tidak terima ketika misalnya Jawanya itu lebih dominan. Ini berbeda di zaman Soeharto. Zaman Soeharto itu ratusan langsung datang di daerah transmigrasi, semacam transmigrasi tahun 70-80 itu luar biasanya bagusnya teman-teman, karena dia satu komplek misalnya langsung 100 kakak 200 kakak orang Jawa semua. Nah, di sini teman, pada zaman Jokowi, SBY ataupun Prabowo ini per tahun itu paling banyak itu 10 kakak teman-teman. Jadi itu susahnya transmigrasi sekarang itu. Jadi untuk berkembangnya lebih susah. Nah, buat teman-teman yang ingin tanya kuota transmigrasi bisa langsung chat via WA ya. Dan saya akan kebetulan ada kenalan juga di Jawa Timur itu ya. Biar teman-teman itu bisa lebih cepat, lebih enak juga ikut transmigrasi seperti itu teman-teman ya. Nah, di transmigrasi itu macam-macam teman-teman, budaya dan kulturnya kita tuh tidak boleh ya gimana ya, kita rese atau kita macam-macam di daerah orang, karena ya kita perlu ketahui daerah ini tuh daerah pribumi, kita itu merantau, istilahnya itu menjajah teman-teman. Kita tuh memang warga Jawa tuh kayak menjajah gitu ya, kita jajah teman-teman kita di sini dengan arti kita bersaing dengan baik gitu loh. Menjajah bukan berarti yang negatif teman ya, kita bersaing di daerah orang. Nah, situlah kita bagaimana cara bersaingnya. Nah, bersaing juga teman-teman
kebanyakan warga Jawa itu tidak kerasan juga di daerah transmigrasi. Nah, dan ini bisa di cross check teman-teman. Di daerah transmigrasi itu banyak teman-teman kita yang tidak betah. Nah, setelah habis jatah hidup itu, dia tuh langsung pulang ke Jawa. Kebanyakan itu negatifnya untuk warga Jawa. Nah, positifnya, nah ketika dia bertahan 10 tahun atau 15 tahun itu sudah kelihatan, teman. Nah, disitulah dia mulai bangkit-bangkitnya atau mulai jaya-jayanya. Nah, saya harap teman-teman jangan gampang nggak kerasan gitu loh. Kita harus kerasan karena kita tuh memikirkan masa depan kita, teman-teman. Seperti itu. Kita tuh harus bagaimana ya bahasanya, kita harus mengabdi, kita harus bisa mempertahankan tanah kita, ini memikirkan masa depan anak cucu kita. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, saya itu, teman-teman, ya mohon maaf ya, kita tuh membuat konten apa adanya, teman-teman. Ya kalau jelek-jelek, kalau bagus-bagus gitu loh. Karena kenapa, teman? Nah, buat teman-teman yang mau ikut transmigrasi itu biar tahu lah, di transmigrasi itu gini loh modelnya gitu loh. Lebih baik teman-teman tahu dulu sebelum berangkat daripada berangkat dulu baru tahu. Ini sebuah macam bom waktu, teman-teman. Jadi banyak di sini itu warga-warga Jawa khususnya ya, dia tuh merasa transmigrasi tuh dapat tanah, dapat ini, dapat itu. Tapi ternyata ekspektasinya terlalu tinggi, teman-teman. Itulah. Nah, menurut saya, teman, kita tuh tidak boleh terlalu berekspektasi tinggi gitu ya. Karena ya bagaimanapun kita itu di lingkungan orang, di daerah orang, kita terus bisa betul beradaptasi, teman-teman. Ini ada nasihat dari teman-teman kita itu yang dari transmigrasi 2010. Nah, saya kan udah transmigrasi 2022, kebetulan kenal, kebetulan dekat gitu, kita tuh partner gitu. Nah, dia menyampaikan kita tuh jangan gampang, artinya setelah habis jatah hidup itu kadang-kadang orang kena mentalnya situ, teman-teman. Habis jatah hidup itu tidak ada beras. Nah, posisi pasti teman-teman 1 tahun hidup di transmigrasi itu belum tentu kita ada penghasilan, iya, tetapi kan ada pisang, ada telo, ada ubi kayu, ubi jalar. Nah, itulah di situ kita hidup tanpa harus beras gitu. Nah, ini problem buat banyak orang menurut saya ya, karena pada dasarnya kita tuh harus lebih banyak bersyukur. Ya artinya gini, kita di Jawa mungkin serba punya, apa-apa dekat, Indomaret dekat, supermarket dekat, anak-anak kesehatan bagus, pendidikan bagus. Tetapi di sini berbanding terbalik 360 derajat, teman-teman. Kita tuh kayak dilempar ke hutan kalau kita pikir kurang bagusnya. Tetapi positifnya, teman-teman, disitulah kita mulai membangun. Tanah masih murah, potensi persaingan masih sangat terbuka lebar. Nah, kita, teman-teman, harus di situ masuk gitu loh. Bagaimana kita bisa mempertahankan tanah kita. Oke? Karena mau tidak mau ya itulah, teman, hidup ya. Jadi saya juga cukup miris melihat teman-teman transmigrasi juga. Nah, itulah teman-teman, saya dasarnya membuat YouTube channel ini agar kita tuh bisa tahu, teman-teman, begini loh hidup di transmigrasi begitu. Kita itu ya, saya juga mengabdi di YouTube ini untuk membantu warga. Nah, buat teman-teman yang ingin donasi atau apa gitu bisa langsung aja, teman-teman, di rekening kami, dan kami akan membagikan sesuai kemauan teman-teman, seperti itu ya. Nah, ini sudah terakhir, teman, saya bersihkan karena cukup sulit ya, rumput-rumput ini nggak keras-keras gitu. Karena di sini tuh masih musim hujan, teman-teman ya. Oke, seperti itu, teman-teman. Jangan lupa di subscribe YouTube channel kami dan sukses selalu.